Kebahagiaan ada di sana itu. 3 dari sekian dunia yang ada, itu letak kebahagiaan itu. Fa ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, akad pernikahan Mas Rois dengan Mbak Ajeng telah ditunaikan, telah terlaksana ya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Maka kami ucapkan kepada keduanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga jenengan dikasih keluarga yang dijadikan ya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Baik, ini hanya sebagai nasihat ya mas kalian. Saya nggak biasa ngisi seperti ini ya. Biasanya kalau pengajian itu pengajian rutin. Pengajian yang seperti ini saya tidak biasa. Jadi kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ya, kalimat yang agak terlalu kencang, terlalu keras, saya mohon maaf. Ya. Baik. Untuk nasihat ini jemaah sekalian, saya sampaikan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal rumah tangga. Bagaimana sih nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada umatnya ini tentang membina rumah tangga itu? Kalau tentang masalah menikah ini jemaah, di dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, dan sungguh kami utus para rasul dari sebelum kamu, dan kami jadikan bagi mereka itu istri-istri dan anak keturunan. Jadi yang namanya menikah ini adalah merupakan sunnah para nabi. Para nabi dahulu, mereka ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka itu punya pasangan hidup. Jadi mereka punya istri. Dan Allah jadikan mereka juga punya anak keturunan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya menikah itu adalah ibadah. Jangan sampai kita ini menikah tujuannya hanya hal-hal duniawi saja, tapi niatkan karena Allah. Niatkan menikah itu adalah untuk ibadah karena Allah dan untuk menjalankan sunnah para nabi kita, terutama nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang mulia, Nabiul Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah orang yang menikah bahkan dengan beberapa istri. Kemudian nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau berwasiat, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna shauma lahu wija. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian para pemuda, siapapun di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Dikarenakan menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Siapa yang tidak mampu, ya, belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Dikarenakan puasa itu adalah merupakan tameng bagi dia. Alhamdulillah ya, saudara kita Mas Rois ya, dan saudari kita Mbak Ajeng sudah menjalankan sunnah ini. Perintah Nabi SAW untuk menikah. Dan Nabi jelaskan tentang menikah ini jemaah, bahwasanya nikah itu dapat menjaga kehormatan. Betapa banyak perzinahan di luar sana. Kenapa? Banyak faktornya adalah karena mereka belum menikah. Akhirnya apa? Mereka melakukan hubungan dengan orang yang tidak halal. Namun dengan menikah ini, seorang ketika memiliki syahwat, ketika syahwatnya itu sudah mulai mengumbar, datang, maka dia bisa menunaikan syahwatnya itu kepada jalan yang halal, bukan dengan jalan yang haram. Oleh karenanya kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dia dapat menjaga kehormatan. Dan berikutnya jemaah sekalian, Nabi kita SAW juga menjelaskan, tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Tentang masalah hikmah menikah itu,
tentang tujuan menikah. Di antaranya kata Nabi SAW, nikahilah kalian, bernikahlah kalian itu dengan wanita yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak. Dikarenakan saya nanti akan berbangga-bangga di hadapan para nabi di hari kiamat. Jadi di sini Nabi kita SAW menjelaskan, kata para ulama, di antara tujuan menikah itu adalah agar berketurunan. Dan dengan itulah nanti kaum muslimin itu semakin banyak. Kalau seandainya orang semuanya itu sudah tidak ada yang menikah, maka nanti kaum muslimin itu sedikit. Bahkan generasi manusia bisa terancam punah gitu ya. Tapi dengan menikah ini maka kaum muslimin dengan banyaknya keturunan mereka, maka semakin banyaklah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bersujud kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kaum muslimin akan semakin jaya, semakin banyak. Makanya di antara tujuan menikah itu adalah agar supaya memiliki keturunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mempelai ya keturunan yang saleh dan salihah. Berikutnya jamaah sekalian, di antara hikmah dari menikah itu jamaah, ketika seseorang itu memiliki anak keturunan, maka anak keturunannya itu akan menjadi amal jariah bagi dia. Dalam suatu hadisnya Nabi kita SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu anhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Kata Nabi SAW, manusia itu kalau dia sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Kalau orang sudah mati, sudah meninggal dunia, selesai, sudah nggak bisa beramal lagi, tidak bisa menambah pahala, kecuali dari 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama yaitu adalah sedekah jariyah, sampai infak di masjid, ke pesantren, ya, ke sekolah yang mengajarkan ilmu agama, itu semua menjadi pahala jariah bagi jenengan. Jenengan meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir, jenengan tetap mendapatkan pahala. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat ketika dia mengajarkan kepada orang lain sholat, mengajarkan tentang puasa, mengajarkan tentang baca Al-Quran. Setiap kali diamalkan oleh orang yang diajari itu, maka orang ini akan mendapatkan pahala sampai meskipun dia sudah meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir. Orang yang ada di kuburan tidak bisa menambah amal, tetapi ada orang yang selalu menyumbangkan amal kepada dia karena dia sudah mengajarkan kebaikan ketika di dunia. Pahalanya terus mengalir. Dan kemudian yang berikutnya, awaladin sholihin yad'u lahu, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya itu. Sehingga ketika seorang menikah, kemudian dia mendapatkan anak, ya, dikaruniakan oleh Allah seorang anak, dan anak itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bermanfaat bagi dia. Makanya jemaah sekalian, ada suatu hadis yang menjelaskan, di surga itu ada orang dia bingung, kenapa dia itu mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga itu. Sehingga dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, anna hadza," kata dia. "Ya Allah, saya ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga ini gara-gara apa?" Padahal mungkin ketika di dunia amalannya tidak sebanding dengan pahala yang Allah berikan kepada dia itu. Maka dijawab pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waladuka as-shalih yastaghfiru laka." Kata Allah Subhanahu wa taala, anakmu yang soleh ketika di dunia ternyata terus beristighfar, mintakan ampun atas dosa-dosamu. Jadi orang ini jamaah sekalian, karena anak keturunannya itulah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita dan terutama bagi mempelai ya menjadi anak yang soleh dan juga bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat dan meninggikan surganya. Kemudian jamaah sekalian, di antara faedah menikah bahwasanya ingatlah di sana di luar itu banyak sekali fitnah. Ini terutama bagi Mas Rois. Di luar sana Mas Rois itu yang namanya fitnah banyak sekali. Banyak wanita-wanita yang mengundang syahwat. Maka Nabi kita SAW jelaskan,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa a'jabathu falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu mimma fi nafsihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu datang bentuknya setan, pergi bentuknya setan juga. Goda sama laki-laki, depannya goda, belakangnya juga menggoda. Apabila seorang di antara kalian melihat ada seorang wanita yang membuat dia tertarik, padahal itu nggak halal bagi dia, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyati ahlahu, hendaknya dia datangi istrinya itu, lakukan hubungan badan, dikarenakan dengan demikian bisa mencegah syahwat yang mengundang dia. Bagi Mbak Ajeng harus siap untuk melayani suaminya. Dalam kondisi apapun, kalau Mas Rois sudah butuh, maka nggak boleh ditolak. Dalam suatu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seandainya idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya seorang suami mengajak kepada istrinya diranjang, diajak untuk melakukan hubungan badan, tapi ternyata perempuannya ini, istrinya itu menolak, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat akan melaknat dia sampai masuk waktu subuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan dia akan dilaknat oleh malaikat sampai suaminya itu ridho. Berat memang menjadi seorang istri, tetapi siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, selamat di dunia dan akhirat, maka wanita harus taat kepada suaminya, meskipun itu berat. Ketika jenengan ingin memperoleh kebahagiaan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga jelaskan, kata Rasulullah, inna dunya kullaha mata'un, dunia itu semuanya adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya almar'atu sholihah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Rasulullah nggak bilang sebaik-baik harta di dunia, sebaik-baik perhiasan itu rumah mewah, kendaraan mahal, tanah di mana-mana. Tidak. Rasulullah bilang apa? Sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri yang solehah. Bagaimana bentuknya? Allati idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dipandang oleh suaminya, dia membahagiakan. Senang, tidak cemberut ya. Senyum, menampakkan wajah ceria. Ini adalah ciri-ciri wanita yang solehah. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Kalau seandainya suaminya lagi pergi, dia jaga harta suaminya dan juga dia jaga kehormatan dirinya. Ini ciri-ciri wanita solehah. Dan sampai jamaah sekalian disebutkan dalam suatu hadis, kebahagiaan itu letaknya 3. Dalam riwayat yang lain, kebahagiaan itu letaknya ada di 4 hal. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah almar'atus sholihah. Letak kebahagiaan itu ada pada istri yang solehah. Wal maskanis sholih, tempat yang layak, tempat tinggal. Wal markabis sholih, dan juga kendaraan yang nyaman, yang layak. Kebahagiaan ada di sana itu 3. Dari sekian dunia yang ada, itu letak kebahagiaan itu. Dan di dalam riwayat yang lain 4, tambah lagi, yaitu adalah tetangga yang soleh. Kalau bisa ya, jadikan dinasihati tetangganya, atau cari tempat yang memang bisa mendukung jenengan di dunia akhirat ini. Tetangga yang baik. Jadi letaknya itu jamaah ya, pertama istri yang solehah, kebahagiaan itu tempat tinggal yang layak, kendaraan yang layak, kemudian tetangga yang baik. Dan kemudian kesengsaraan itu kata Rasulullah juga ada pada 3 atau 4 ini. 3 atau 4. Yang pertama yaitu adalah istri yang buruk, akhlaknya nggak benar, ya, nggak sholat, nggak puasa misalnya, nggak mempelajari ilmu agama, tidak mengamalkan agama. Maka istri yang semacam ini nggak akan membawa kebahagiaan. Tetapi istri yang semacam ini maka akan menyengsarakan. Sekaya apapun orangnya sudah, sebanyak apapun rumahnya, semewah apapun kendaraannya, tapi kalau seandainya istrinya ini nggak benar, akhlaknya nggak baik, sama suami nggak nurut, nggak mengerjakan sholat,
tidak taat sama Allah, dia akan rusak hidupnya. Jangan lihat betapa banyak orang kaya cerai. Bukan karena mereka kurang masalah ekonomi, tetapi karena memang agamanya tidak diamalkan ketika di rumahnya. Rusak. Makanya ketika menikah jamaah sekalian, jadikan pasangan hidup itu adalah jalan untuk menuju akhirat. Kita menikah ini tujuannya adalah untuk menuju surga, gitu. Jadi jangan hanya sekedar duniawi saja. Jadikan keluarga itu adalah jalan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Maka itu akan bahagia hidup itu. Meskipun kalau seandainya orang itu jamaah ya, rumahnya bagus, seperti saya jelaskan tadi itu, kendaraannya bagus, mangan setiap hari ada, gak pernah kurang, tapi tiap hari ngomel-ngomel terus, istrinya gak menjaga akhlak sama suami, gak akan bahagia, rusak hubungan itu. Ketika suami misalnya lagi tipis ya, dompetnya itu tipis, sabar Mbak Ajeng, insya Allah nanti Allah akan kasih jenengan yang lebih kalau jenengan mampu qanaah dan sabar. Mas Rois berusaha, maka jenengan Mbak Ajeng harus bersabar di rumah. Terima apa yang dikasih oleh suami. Jangan banyak menuntut yang aneh-aneh. Ya. Kemudian letak kesengsaraan yang berikutnya yaitu adalah tempat tinggal yang tidak nyaman. Ya, berusaha Mas Rois ya, tempatkan Mbak Ajeng jenengan berdua tinggal di tempat yang nyaman, tidak bocor, nggak kena panas gitu ya. Nah, ini nggak harus mewah. Yang penting jenengan nyaman tidur di dalam. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah usahakan punya kendaraan yang baik, kendaraan yang layak, nggak harus mahal. Yang penting jenengan jalan nggak macet-macet, ya. Jadi sudah layak. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah usahakan bertempat di tetangga-tetangga yang baik, lingkungannya itu baik, mendukung jenengan untuk mengamalkan syariat. Kemudian ada nasihat buat Mas Rois. Mas Rois, ingatlah bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi dengan harus sabar. Dalam suatu hadis Nabi kita SAW bersabda, "Istausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dila, wa inna a'waja ma fid dila'i a'la, fa in dhahabta tuqimuhu kassartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa." Kata Nabi SAW, hendaknya kalian itu lemah lembut sama istri. Hendaknya kalian itu berbuat yang baik kepada istri, bersikap yang baik. Dikarenakan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang bengkok itu adalah bagian atasnya. Apabila kamu berusaha untuk meluruskannya, maka kamu akan mematahkan dia. Kalau seandainya kamu biarkan, maka tulang rusuk itu pun akan terus bengkok. Fastausu bin nisa, maka hendaknya kamu terus sabar. Kamu harus lemah lembut sama istrimu. Yang namanya wanita jamaah sekalian, ya, itu tabiatnya kurang. Artinya mereka sudah punya tabiat bengkok. Ada kadang hal-hal yang memang seolah-olah seperti kembali seperti kayak anak kecil lagi. Ya, padahal sudah lama menikah gitu ya. Tapi kadang ada masa-masa tertentu kayak anak kecil. Maka sebagai seorang suami, sabar dulu. Sabar. Ingat hadis Nabi SAW ini. Tabiatnya wanita itu memang sudah bengkok. Sedangkan mau luruskan gak akan bisa. Memang tabiatnya sudah seperti itu. Bengkok, tulang rusuk bengkok. Kalau saya diluruskan dia patah. Gak diluruskan dia tetap bengkok kayak gitu sudah. Makanya tugasnya seorang suami sabar sama istrinya. Seperti apapun itu, sabar. Sampai mati sabar udah. Kalau udah masuk surga selesai sudah kan gitu kan. Kemudian jamaah sekalian, saya sampaikan nasihat untuk Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ingat, tugas jenengan itu memang berat tapi harus bersabar. Nabi kita SAW sampai jelaskan, saking wajibnya istri itu taat sama suami. Kata Nabi SAW, "Lau jaza li ahadin ayasjuda li ahadin min dunillahi azza wajal,
la amartul mar'ata antas juda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kata Nabi SAW, kalau seandainya boleh ada orang sujud kepada selain Allah, kalau memang boleh, padahal ini memang nggak boleh. Kalau memang boleh seseorang itu sujud kepada selain Allah, maka saya perintahkan wanita itu untuk sujud kepada suaminya, karena saking besarnya hak yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya itu. Diperintahkan, kalau seandainya boleh ya, sampai diperintahkan wanita itu sujud kepada suaminya, saking wajibnya taat sama suami, saking besarnya hak wanita. Sampai ya disebutkan dalam suatu hadis yang yaitu kalau seandainya ya seorang suami dia itu punya borok di kepalanya sampai ke kakinya, dan boroknya itu penuh dengan nanah dan darah, istrinya datang kepada suaminya membersihkan darah dan nanah dari ujung kepala sampai kaki itu dengan cara dijilat, maka kata Nabi SAW, ma'addat haqqahu, itu belum dikatakan seorang istri itu sudah menunaikan haknya untuk suaminya. Ini saking wajibnya mentaati suami dan menunaikan hak suami. Sampai kalau seandainya borokkan suami nengono ya, dijilati, itu belum dikatakan telah menunaikan hak suami. Saking wajibnya mentaati suami bagi istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.